gimana nih kabarnya Sobat Podcast? Pastinya pada baik dong ya. Oke, kenalin di sini ada aku Najma, tapi biasa dipanggil Najem sih dan Aku Amanda. pada podcast HR Dreamers yang tentunya akan mengupas tuntas topik kali ini nih. Nah, kira-kira topik apa sih Man yang akan kita bahas hari ini? Topik kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai business management berupa training evaluation dan juga training need analysis. Waduh, 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 kelihatannya kayak berat ya bahasannya. Jangan khawatir, tenang aja, karena menariknya podcast kita kali ini akan dikemas sebaik mungkin agar mudah dipahami oleh teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, baiklah nih ngomong-ngomong tentang training evaluation dan training need analysis. Nah, perbedaannya tuh apa sih Man dari dua itu? Kalau perbedaannya ya, di TNA ini atau Training Need Analysis adalah sebuah proses bisnis yang dilakukan untuk menganalisis kira-kira apa sih program pelatihan yang dibutuhkan oleh tim atau karyawan dalam kurun waktu tertentu agar pelatihan ini dapat berdampak secara efektif terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau untuk evaluation training ini adalah sebuah kegiatan untuk mengukur seberapa jauh sih keberhasilan dari training itu sudah dilaksanakan. Oh, berarti training need analysis itu dilakukan sebelum dari pelatihan itu dan training evaluation itu dilakukan setelah training ya? Benar banget Najem. Jadi kita mau bahas mengenai pentingnya menganalisis training yang dibutuhkan oleh karyawan dan evaluasi dari training tersebut. Nah, ada beberapa artikel yang udah aku baca bahwa akhir-akhir ini banyak karyawan yang performanya menurun akibat adanya banyak faktor gitu. Nah, dari situ aku tertarik untuk membawa topik ini ke dalam podcast kita. Wah, setuju banget sih, Man. Nah, dari situ juga ya menurut aku nih pentingnya HR untuk mengevaluasi kinerjanya. Nah, apalagi kita nih untuk HR Dreamers nih yang tertarik mengenai dunia HR. Nah, bisa lebih tahu dulu nih seluk-beluk dari training itu sendiri. Betul banget, Najem. Kita perlu penyesuaian juga lagi nih, karena seperti yang udah kita ketahui juga bahwa pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan segala aktivitas di rumah atau work from home, kan sekarang udah kembali normal ya aktivitasnya. Maka kinerja karyawan pun perlu menjadi perhatian para HR atau para atasannya lagi gitu. Wah, setuju sih. Menurut aku juga nih, karena itu banyak perusahaan yang menyediakan training nih untuk para karyawannya. Nah, pemilihan training juga tuh sangat penting bagi karyawan, dikarenakan supaya dapat memastikan training itu fokus pada bidangnya. Nah, tapi gak sampai di situ nih. Perusahaan juga kalau misalnya udah ngelaksanain training, itu harus ngelaksanain evaluasi trainingnya itu sendiri. Nah, dikarenakan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dari pelatihan itu, dan juga untuk melakukan continuous improvement nih, kayak misalnya unlock new skills gitu. Yes, unlock new skill dong. Bener-bener Najem. Aku setuju. Terkadang tuh masih ada stigma ya atau persepsi dari training itu sendiri. Hmm. Kayak contohnya ada yang bilang training ini nggak efektif lah. Ada yang bilang buang-buang duit, buang-buang waktu, materinya mudah dilupakan. Dan yang lebih parah ada yang bilang yang berpendapat bahwa training ini tidak berdampak sama sekali gitu terhadap kinerja karyawan. Iya bener-bener, aku juga sering dengar sih persepsi itu ya. Nah apalagi nih di lingkungan mahasiswa nih Yaman, terkadang aku juga ngerasa dan sering dengar juga beberapa pelatihan yang dilakukan itu emang nggak berdampak. Nah mungkin itu juga karena kita nggak ngelakuin training need analysis di awal dan nggak ngelakuin training evaluation di akhirnya. Nah, di situ aku juga merasa sih beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan di lingkungan kampus kita sih emang masih kurang gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya untuk melaksanainnya nih, kan pasti ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya kayak gimana sih, Man? Nah, untuk langkah-langkahnya kan training need analysis ini kan berupa survei yang dilakukan di awal gitu untuk menentukan program pelatihan apa gitu yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dan untuk training evaluation, pertama banget nih, biasanya evaluator akan menyusun desain evaluasinya kayak misalnya nyiapin sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan evaluasi. Nah, pelaksanaan ini dimulai dari tujuan evaluasi, model yang akan digunakan, informasi yang akan dicari, serta metode pengumpulan dan juga analisis datanya. Kalau begitu berarti datanya tuh bisa dapat dari mana tuh? Nah, kalau untuk datanya ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan pretest dan juga post-test dengan harapan mengetahui sejauh mana sih tujuan dari training tersebut dicapai. Nah, yang kedua ini adalah melakukan berbagai pengamatan kayak wawancara, kuesioner, daftar cek,
daftar isian, kesan, dan juga tanggapan dari para peserta pelatihan tersebut dengan harapan dapat mengukur hasil-hasil kerja yang sudah dicapai oleh peserta training. Berarti bisa dipilih juga ya menyesuaikan kondisi perusahaan dan karyawan yang dievaluasinya juga ya, Man. Betul banget, Najem. Oke, aku lanjut ya. Untuk langkah kedua evaluasi training. Setelah menyusun desain evaluasi tadi, baru nih kita bisa menentukan bentuk instrumen yang akan digunakan. Nah, selain itu, kita akan menentukan kepada siapa sih instrumen itu akan dituju gitu. Tadi kan udah nih langkah kedua. Nah, langkah ketiga yaitu mengumpulkan data gitu. Analisis dan juga judgement. Nah, untuk judgement ini merupakan langkah yang paling esensial, yang paling penting. Kenapa? Karena langkah ini merupakan akan terjadi komunikasi antara evaluator dan juga objek dari evaluasi itu sendiri, Najem. Oh, gitu ya. Berarti penting nih, soalnya kita juga harus memperhatikan masalah etika dan juga penguasaan setting latar dari evaluasi yang dilaksanain ya, berarti. Betul banget, Najem. Nah, untuk langkah keempat, langkah terakhir dari evaluasi training adalah menyusun laporan evaluasi. Nah, untuk gaya dan format penyampaian laporan juga harus disesuaikan kepada siapa sih gitu laporan ini akan disampaikan gitu. Keren banget sih. Nih, tadi kan kamu udah ngejelasin ya mengenai langkah-langkah. Tadi yang langkah pertama itu ada penentuan model-model nih. Nah, aku juga tuh sempat dengar ada salah satu model untuk mengevaluasi training ini yaitu model Kirkpatrick. Nah, model ini tuh sebenarnya sudah diperkenalkan sejak lama ya, dan memiliki 4 level. Nah, level pertama ini ada reaction. Nah, reaction ini yaitu meminta pendapat dari berbagai pihak terkait pengalaman belajar setelah mengikuti pelatihan. Nah, level kedua ini ada learning, yaitu mengedepankan pada tingkat pengetahuan karyawan terhadap materi yang sudah disampaikan. Oh, jadi nanti bisa menjadi evaluasi ya, apakah materi itu udah disampaikan dengan ideal dan bisa diterima dengan baik oleh para karyawan gitu ya. Tepat sekali, Man. Nah, selanjutnya nih di level ketiga yaitu ada behavior dan perilaku. Nah, level ini juga itu untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku para karyawannya. Nah, dapat lebih spesifik terlihat bagaimana mereka mengaplikasikan informasi dan materi yang mereka dapatkan. Nah, terakhir nih ada level keempat yaitu output atau hasil yang menekankan pada hasil nyata pelatihan. Nah, misalnya nih apakah program training ini mampu mengubah dan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas karyawan atau enggak tidak gitu. Oh, ternyata ya model Kirkpatrick ini efektif ya untuk mengetahui hasil dari evaluasi training itu sendiri. Nah, betul, model Kirkpatrick ini memang salah satu model yang sangat baik dan relevan untuk digunakan dalam mengevaluasi training ini. Wah, 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 semakin menarik ya pembahasan topik kita kali ini. Jadi sekarang kita udah tahu nih betapa pentingnya dan jangan sampai kita melewatkan gitu untuk menganalisis training dan evaluasi training itu sendiri ya. Karena apabila dilewatkan itu akan berdampak buruk terhadap karyawan seperti keterampilannya salah, orang yang benar. Keterampilan yang benar, orang yang salah. Atau bahkan lebih buruknya lagi, keterampilan yang benar tetapi caranya yang salah gitu, Najem. Wah, betul sekali nih. Pastinya Sobat Podcast juga bakal lebih semangat nih karena udah ngedengerin penjelasan dari kita ya. Nah, sebaiknya juga untuk mempersiapkan sejak dini nih untuk menghadapi dunia kerja, terutama yang ingin berkecimpung di dunia HR, karena pastinya bakal mengevaluasi dari karyawan-karyawannya itu setelah melakukan training. Iya, bener banget Najim. Karena balik lagi ya ke topik kita awal tadi gitu, bahwa akan ada selalu penyesuaian kondisi saat ini. Bisa dibilang seperti culture shock lah ya gitu, di mana yang 2 tahun lalu itu karyawan bekerja di rumah work from home. Tapi kan sekarang itu lambat laun kasus COVID makin berkurang ya. Berarti akan ada pemberitahuan nih dari stakeholder, dari atasan bahwa udah sekarang kamu kerja di kantor aja gitu. Nah, di situ kan pasti ada masanya gitu oleh karyawan untuk beradaptasi, terutama jika dilihat dari performa mereka yang mulai berkurang gitu. Nah, maka dari itu pentingnya untuk mengapa harus dilakukan training serta evaluasi dari training itu sendiri ya, Najem. Nah, setuju sih karena kalau misalnya udah ngelakuin training tapi nggak ngelakuin evaluasi dari training itu rugi banget sih menurut aku Rugi juga. banget. Nah, ngomong-ngomong nih Man, ngerasa gak sih kalau misalnya tadi nih kita ngobrol nih kayak suaranya tuh jauh lebih jernih, terus kayak headphone-nya juga tuh jauh lebih nyaman dipakai kayak empuk gitu. Nah, dari pemakaian pertama, tadi aku juga udah ngerasa banget Najem. Dan pas aku tanya,
Ini apa namanya nih? Namanya microphone Shure MV7. Nah, konektornya ini juga jauh lebih kuat dan juga lebih stabil. Nah, tadi yang kamu singgung ini headphone-nya ini namanya headphone Shure SRH440. Nah, selain desain jauh lebih keren, lebih canggih, iPads-nya ini juga jauh lebih empuk gak sih? Aku ngerasa seperti gitu, seperti itu. Dan suara kita juga jauh lebih bulat, lebih renyah gitu, dan juga lebih jelas lagi. Iya, betul banget. Jadi ngerasanya nyaman banget gitu dan Iya, pas nyaman. banget nih headphone dan mikrofon ini. Itu tuh kayak menambah performa kita gitu untuk buat podcast hari ini nih. Iya, iya. Nah, nggak kerasa ya HR Dreamers, kita sudah di penghujung acara nih untuk topik kali ini. Semoga dari apa yang kita bahas bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya. Nah, kalau misalnya dari sobat podcast semua nih mau berpendapat atau berbagi pengalaman, bisa banget nih untuk mengisi kolom komentar di bawah. Betul banget. Kami juga ingin mendengar pendapat serta pengalaman dari kalian semua. Oke, kami pamit undur diri. Aku Amanda dan Aku Najem, terima kasih HR Dreamers. see you!